Kita itu bisa terlahir ya karena adanya kedua orang tua kita. Ada bapak dan ibu kita. Maka terciptalah jasad kita. Terciptalah tubuh fisik, tubuh jasmani kita. Betul enggak? Kalau nggak ada kedua orang tua kita, nggak mungkin lahir kita ini. Nah, tetapi kalaupun ada orang tua kita, ada bapak dan ada ibu kita yang memproses kita secara duniawi, melalui proses manusiawi dengan berhubungan badan, kemudian terciptalah benih sehingga bisa terlahir menjadi seperti kita ini, bertumbuh terus. Apakah ada yang berani menjamin bahwa seorang bapak dan seorang ibu pasti bisa memberikan kehidupan kepada apa yang dihasilkan atau kepada kita? Kalau kita bicara tentang bagaimana nanti kita kembali, yang katanya kita nanti ditempatkan di surga, di neraka, atau diterima di tempat yang mulia di sisinya Tuhan dan lain sebagainya. Seolah-olah Tuhan ini adalah wujud fisik begitu, sehingga kita bisa bertempat di sisinya. Kalau bicara tentang roh, ini masih banyak yang bingung, Mas. Dimana roh ini orang-orang menganggapnya bahwa sama dengan fisik kita, Mas. Ya, pertanyaan saya, roh ini dulu diciptakan apa dari bayi atau memang sudah berwujud seperti kita dewasa ini, Mas? Ya, tentu ini setiap orang cara pemahamannya bisa berbeda-beda ya, Mas ya. Harus memahami kita melihat ini dari sudut pandang yang mana begitu. Karena apa yang diajarkan di agama ya, kemudian ya ada banyak hal lah cara memahami tentang segala sesuatu hal itu tentu sumbernya berbeda-beda. Kalau saya meyakini bahwa roh ini bukanlah sebuah wujud atau sebuah sosok. Jadi tidak ada beda. Oh, rohnya Mas Yahya dengan rohnya Mas Wahyu berarti berbeda. Bukan. Ini kalau saya loh ya. Kalau saya. Karena apa? Ya yang membedakan cuma wadahnya. Yahya itu kan wadah. Wahyu ini wadah. Demikian pula dengan teman-teman yang lain wadah. Tapi isi di dalam Yahya dan isi di dalam Wahyu dan juga isi di seluruh alam semesta ini adalah tentang hidup. Tentang energi. Ya tentu isinya sama. Sama halnya kayak listrik itu loh Mas, listrik, tak kasih contoh listrik saja, supaya cara berpikirnya lebih mudah. Listrik, lampu ini bolam ini ya, bola lampu, itu bisa menyala karena apa? Karena ada listrik. Karena ada listrik. Saya tanya sekarang sama Mas Yahya, TV itu bisa nyala karena apa? Karena listrik juga. Karena listrik. Kipas angin atau AC bisa nyala karena apa? Karena listrik. Setrika bisa nyala karena apa? Sama, listrik juga. Ada kompor, ada McGiger, alat untuk masak dan lain sebagainya, ya itu juga dari listrik, betul enggak? Tapi kenapa fungsinya bisa berbeda-beda? Iya. Karena beda perangkat. Paham? Paham. Energi listrik ketika disiapkan perangkatnya, disambung dengan tepat kabelnya dan lain sebagainya, kemudian disiapkan bolam, maka akan menyala berubah menjadi cahaya. Tapi sumbernya adalah energi listrik, betul enggak? Nah, kita bicara AC juga demikian. Kabelnya disambung dengan tepat, perangkatnya disiapkan dengan benar, maka akan menghasilkan suhu yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Suhu AC itu tadi. Tapi sumbernya sama enggak? Sama. Energi listrik. Hidup kita juga sama, Mas, kalau kita mau mempelajari itu. Hidup kita ini juga sama. Yang membedakan hanya wadahnya. Itulah sebabnya kenapa hidupnya Mas Yahya, hidupnya teman-teman, dan hidupnya Mas Wahyu bisa berbeda. Karena wadahnya. Lah yang punya kuasa untuk menjalankan, untuk menjaga, untuk merawat, termasuk untuk memfungsikan wadah itu siapa? Ya kita yang punya wadah. Tapi isinya
sumber energinya, sumber kehidupannya sama atau tidak? Nah, kemudian kalau ditarik lagi tentang contoh tadi, listrik itu ada wujudnya enggak? Nggak ada ya. Apakah digambarkan listrik itu sosok yang seram begitu? Listrik itu berarti yang api menyala-menyala begitu? Kan tidak. Ya. Artinya, saya rasa, ini menurut saya ya, menurut pemahaman saya, roh itu juga demikian, Mas. Jadi roh itu nggak bertumbuh seolah-olah roh itu dari bayi kecil, bentuknya seperti Mas Yahya karena rohnya Mas Yahya. Saya rasa tidak seperti itu. Roh itu adalah sumber kehidupan. Artinya apa yang ada di dalam dirinya Mas Yahya dan apa yang ada di dalam diri saya sejatinya sama. Tidak ada besar kecil. Yang membedakan, oh Mas Wahyu kecil, Mas Yahya besar. Itu apanya? Wadahnya. Nah, kalau kita mau berkaca lagi, kita mau bercermin lagi, kita mau belajar lagi tentang kehidupan ini, coba sih kita bicara tentang air saja. Kita belajar dari air. Air itu kalau berasal dari sumber, ada nggak warnanya? Nggak berwarna ya? Nggak berwarna. Ada nggak rasa dan baunya? Ya, nggak ada. Nggak ada. Air itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada nggak namanya air itu? Air teh, air jeruk mungkin, air gelas, air kolam, ada nggak namanya? Atau bahkan air aqua, air le mineral, dan lain sebagainya. Ada nggak nama itu? Nggak ada. Nggak ada. Yang membedakan ada air gelas, air kolam, air susu, air teh, air jeruk, air aqua, air le mineral. Yang membedakan apa? Wadahnya. Wadahnya dikasih nama, sama kayak Yahya. Wadahnya seperti itu dikasih nama, Yahya. Isinya ya sama dengan apa yang ada di dalam diri saya. Air juga demikian. Jadi yang memberi nama itu siapa? Manusia. Makanya air itu ada nggak ukurannya? Air itu besar atau kecil? Nggak ada. Nggak ada. Air ya air. Dikatakan air gelas karena apa? Ya karena ditaruh di gelas ya. Karena ditaruh di dalam gelas disebut air gelas. Menyesuaikan tempatnya. Nah, itu juga mempengaruhi fungsinya. Kalau air di gelas dipakai untuk apa? Kan begitu? Ya. Tapi sejatinya air ya tetap air. Hidup kita juga sama. Jadi kalau dikatakan roh itu berwujud sebagai sebuah sosok begitu, gambaran roh saya ya seperti saya, ya saya rasa ini perlu belajar lagi mungkin lebih jauh sedikit begitu Mas Yahya. Ya banyak sekali yang mungkin ya meyakini setelah kita mati nanti roh ini akan kembali ke Sang Pencipta, Mas. Kan tetapi ada dua pilihan ya, kalau nggak ke surga ya ke neraka nanti. Nah, pertanyaan saya ke Mas Wahyu, apa benar Mas roh itu akan kembali ke tempat itu Mas? Atau mungkin ada tempat lain menurut Mas Wahyu? Ya gini, ini pemahaman pribadi ya. Artinya jangan kemudian ini dibandingkan atau justru dijadikan bahan perdebatan satu dengan yang lain. Yang meyakini sesuai dengan ajaran-ajaran atau pemahaman-pemahaman yang ada di suatu agama. Agama apapun silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi kita semua tentu punya hak untuk meyakini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing secara pribadi. Nah, kalau dikatakan bahwa roh ini apa betul akan kembali kepada Sang Pencipta, ataukah roh ini akan menempati suatu tempat, entah itu yang disebut surga atau neraka. Mungkin saya mau sedikit memberikan gambaran saja, Mas. Nanti kalau saya katakan bahwa roh itu akan begini begitu, dikatakan saya ini sok tahu begitu, sok pintar begitu. Padahal tujuan kita berbicara seperti ini adalah supaya kita bisa berkesadaran gitu, sehingga kita bisa berpikir dengan lebih luas. Kalau berpikirnya lebih luas, maka kita
tidak sempit cara berpikirnya, sehingga menjalani hidup itu ya bisa, manfaatnya bisa lebih luas, tidak sempit. Mungkin saya mau memulai dari bagaimana kita ini hidup dulu, ya, tentang kehidupan kita. Yang mana kalau ada roh berarti kan ada jasad ya Mas ya. Ada roh, ada wadahnya. Ini satu paket yang tidak bisa lepas. Kita bicara tentang kehidupan kita. Kita ini bisa hidup itu karena apa tuh Mas? Karena Allah katanya, Mas. Karena Allah begitu ya? Iya. Padahal kalau menurut saya bisa hidup, Mas Yahya bisa hidup, yaitu karena kedua orang tua kita. Artinya hidup secara jasad kita ini tadi. Jadi kita bicara asal-usul manusia. Kita itu bisa terlahir ya karena adanya kedua orang tua kita. Ada bapak dan ibu kita. Maka terciptalah jasad kita. Terciptalah tubuh fisik, tubuh jasmani kita. Betul enggak? Kalau nggak ada kedua orang tua kita, nggak mungkin lahir kita ini. Nah, tetapi kalaupun ada orang tua kita, ada bapak dan ada ibu kita yang memproses kita secara duniawi, melalui proses manusiawi dengan berhubungan badan, kemudian terciptalah benih, sehingga bisa terlahir menjadi seperti kita ini, bertumbuh terus. Apakah ada yang berani menjamin bahwa seorang bapak dan seorang ibu pasti bisa memberikan kehidupan kepada apa yang dihasilkan atau kepada kita? Ya, ada yang menjaminnya. Nah, dari sini kita bisa pahami, kita bisa belajar bahwa sesungguhnya hidup kita ini terdiri dari dua perkara. Ada sesuatu yang bersifat gaib dan ada sesuatu yang bersifat fakta di dalam diri kita. Yang fakta yang mana? Yang fakta ya tubuh fisik ini yang diciptakan oleh bapak dan ibu kita. Nah, kemudian yang gaib yang mana? Yang gaib adalah tentang kehidupannya. Yang sering dikatakan roh dan lain sebagainya. Ada yang menganggap energi kehidupan dan lain sebagainya. Itu yang disebut gaib. Nah, kegaiban itu, faktor yang bersifat gaib, yang kita sebut sebagai roh kehidupan, itu kita yakini dan kita imani bahwa itu berasal dari sumber kehidupan yang kita beri nama berasal dari Tuhan. Sepakat enggak? Sepakat, Mas. Artinya apa? Ada bapak, ada ibu, terciptalah tubuh fisik ini. Tapi ada bapak, ada ibu, kalau tidak ada Tuhan, nah, sebagai sumber kehidupan, apakah bisa hidup tubuh jasmani ini atau jasad ini? Nggak bisa. Nggak akan bisa hidup. Jelas ya, ada fakta dan ada gaib di dalam diri kita. Itu satu paket, satu kesatuan. Nah, kemudian kalau kita sudah paham di sana, maka kita akan mengetahui, ini kan asal-usulnya. Makanya kalau ada orang menyembah Tuhan, mengeluh-elukan Tuhan, menghargai, menghormati, beriman, bertakwa kepada Tuhan, tetapi tidak mampu melakukan itu kepada kedua orang tuanya, itu sama saja kosong. Jadi Tuhan itu bisa kita gambarkan secara duniawi, ya wujud daripada bapak dan ibu kita itu adalah Tuhan kita secara duniawi. Paham ya Mas ya? Nah, kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana nanti kita kembali, yang katanya kita nanti ditempatkan di surga, di neraka, atau diterima di tempat yang mulia di sisinya Tuhan dan lain sebagainya. Seolah-olah Tuhan ini adalah wujud fisik begitu, sehingga kita bisa bertempat di sisinya. Saya mau coba mengurai begini. Dari dua faktor, dari dua unsur yang bersifat gaib dan bersifat fakta. Artinya ada kehidupan jiwa, ada kehidupan raga. Kehidupan raganya itu dibungkus oleh jasad, kehidupan jiwanya ada di dalam roh kehidupan kita. Maka ketika kita mati, ya tentunya dia akan terurai sesuai dengan unsurnya, Mas. Siapa sih yang tahu ketika kita terlahir itu, atau ketika kita dikatakan hidup itu, roh itu masuk lewat kaki, lewat kepala, atau langsung masuk
menyelaraskan seolah-olah seperti bayangan harus dipaskan gitu kayak di film-film itu. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya. Bahkan kapan datangnya roh itu tahu enggak? Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Terus kemudian kalau ditanyakan nanti pulangnya, kalau kita mati itu dicabut lewat kaki, lewat kepala, atau dilepas begini, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu ya Mas ya? Ya, nggak ada yang tahu. Yang sok tahu banyak tapi ya. Ya itu. Nah, kemudian kita bicara dari unsur itu kita urai. Kalau yang goib saja datangnya tidak tahu, berarti kembalinya kita juga tidak tahu, betul enggak? Betul. Nah, kemudian yang jasad ini, yang fakta inilah yang kita sedikit banyak mengetahui. Yang fakta ini, tubuh jasmani ini tercipta dari mana? Dari 4 unsur atau 4 perkara. Termasuk juga apa yang ada di alam semesta ini, juga 4 unsur ini. Unsur apa? Unsur tanah, unsur api, unsur air, dan unsur udara. Nggak ada salah satu, nggak akan pernah bisa hidup kita. Di alam semesta ini juga demikian. Makanya sejatinya hidup ini adalah tentang perputaran saja. Dari alam akan kembali kepada alam. Lah, kita juga demikian, Mas. Jasad kita ini mau dibakar, mau dikubur, ya, dimakamkan, mau diapakan saja, dia akan terurai menjadi 4 unsur ini tadi. Yang tanah ya akan kembali lebur menjadi tanah. Yang unsurnya air ya dia akan kembali sesuai dengan zat airnya. Yang unsurnya api dia akan kembali. Demikian pula dengan yang unsur udara. Dia akan kembali melebur menjadi satu dengan udara. Ya yang kita pakai bernafas hidup ini. Nah, dia akan terurai sesuai dengan unsurnya masing-masing. Lalu pertanyaannya, kemana terurainya kehidupan yang disebut jiwa atau roh kehidupan ini? Kan nggak ada yang tahu. Dari sinilah kita berusaha mempelajari bahwa roh kehidupan itu akan kembali kepada sumber kehidupan. Ya berarti akan kembali kepada sumbernya. Bertempat di mana? Siapa yang tahu? Ya kita yakini ada di alam semesta ini. Sumber kehidupan daripada Tuhan itu. Kalau ibaratnya air, dari gelas, dari plastik, dari ember, kalau sudah tumpah ke tanah, ada yang tadinya sudah diproses menjadi kopi, menjadi teh, menjadi es jeruk, dan lain sebagainya. Kalau sudah kembali ke tanah, ada nggak di sumber itu dicari? Mas Yahya nemu kopi? Nemu es jeruk? Nggak ada. Nemu es teh begitu? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Ada nggak perbedaan antara air gelas, air aqua, air sungai, air laut begitu? Kalau sudah masuk di dalam sumber, ada nggak? Nggak ada beda. Ya tetap namanya air, betul nggak? Betul. Roh kehidupan saya rasa tidak jauh dari itu. Kalau sudah kembali kepada sumbernya ya sudah hidup. Tidak ada namanya Yahya, tidak ada namanya Wahyu, tidak ada namanya si A, si B, si C. Kalau kemudian kita berpikir bahwa seolah-olah setelah kita meninggal, itu masih ada rohnya Yahya, rohnya Wahyu, rohnya A, B, C, D, E, F, G. Ini kan hal yang sangat konyol sekali. Gitu. Maksud saya cara memahaminya begitu. Sama halnya kayak air itu tadi. Kalau sudah kembali ke sumber, memangnya ada di situ air aqua, air botol, air gelas, air kolam, ada enggak kira-kira? Air jeruk, air teh, enggak ada. Ya, sama dengan itu kita belajar tentang hidup, nggak usah kita, sudahlah terlepas dari tentang nanti katanya surga, katanya neraka, kita lepas dari itu dulu. Berarti kita bicara tentang jasad dan roh, semua akan berproses kembali ke unsurnya, ke asalnya masing-masing. Kalau roh kehidupan ya kembali kepada sumber kehidupannya. Nah, sumber kehidupan ada di mana? Tidak menempati sebuah ruang, tidak menempati sebuah tempat begitu. Sedangkan jasad kita ini akan terurai, lebur, kembali menyatu dengan alam. Ya ini yang disebut hidup itu sirkulasi, akan terus-menerus, Mas. Makanya kalau digambarkan ada wujudnya, ada sosoknya, ya ini sangat nggak tepat sekali menurut saya cara belajar kita. Sehingga kita
tidak berkesadaran di dalam menjalani hidup karena kita terjebak dengan suatu ajaran yang padahal kita sendiri tidak pernah tahu. Ya, kita tidak pernah tahu. Makanya kita ini mempelajari kehidupan kita, diri kita sendiri. Jadi kalau dikatakan kita akan kembali di sisinya, kita akan ditempatkan di tempat yang mulia seperti tempatnya Tuhan begitu, seolah-olah Tuhan itu adalah sebuah wujud atau sebuah sosok seperti raja mungkin atau seperti sultan yang menempati sebuah tempat yang megah begitu. Saya rasa ini cara berpikir yang ya jatuhnya jadi seolah-olah kita nanti setelah meninggal masih memiliki hasrat, masih memiliki keinginan yang mana kita bisa menikmati semua. Padahal kita dari tidak ada menjadi ada dan akan kembali menjadi tidak ada. Proses dari tidak ada kita juga tidak tahu, tahu-tahu kita ada, dan nanti kembali menjadi tidak ada kita juga tidak akan tahu. Jadi kita ini sekarang punya kesempatan hanya memproses ketika kita sudah ada ini. Artinya ya sementara kita masih hidup ini, bagaimana kita mampu supaya unsur-unsur di dalam kehidupan kita nanti akan mampu terurai sesuai dengan unsurnya, terurai dengan benar, dengan baik, dan akan kembali kepada sumbernya sesuai dengan asal muasalnya. Artinya apa? Kalau diibaratkan air ya Mas ya, kalau diibaratkan air, bagaimana sih proses supaya air yang tadinya bening, yang tadinya bersih, yang tadinya murni, nggak berwarna, nggak berasa, nggak berbau, itu nanti ketika kembali kepada sumbernya, itu juga melalui proses yang benar. Makanya di dalam hidup ini jangan kamu kasih warna yang aneh-aneh hidup kamu. Jangan kamu kasih rasa yang aneh-aneh hidup kamu. Supaya nanti kembali kepada sumbernya itu berproses dengan benar, dengan tepat, begitu. Kalau air ini kamu tumpahkan di batu, ya bisa jadi dia akan mengalami proses yang lambat untuk kembali kepada sumber. Bisa jadi dia akan, apa bahasanya itu, nyangsang di batu, begitu. Ya, jadi prosesnya lambat, tapi pasti dia akan kembali kepada sumbernya. Itu setiap unsur begitu. Demikian pula dengan hidup kita, Mas. Jadi yang terpenting itu bagaimana kita menjalani hidup ini supaya nanti kembalinya itu sesuai dengan proses yang seharusnya, begitu, Mas. Tidak harus kita kotori, tidak harus kita kasih warna, rasa yang macam-macam. Jadi kita biarkan kemurnian, kebersihan daripada air itu tadi, supaya bisa nanti berprosesnya juga benar gitu. Jadi hidup mati kita ini semua tergantung kita, bagaimana kita menjalankannya dengan tepat, saya rasa itu.